Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Puspitasari dengan NIM 201-200-171 dari kelas PAI F, akan menjelaskan artikel yang berjudul Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah Diniyah terhadap penguatan karakter akhlakul karimah era 4.0. Abstrak. Peran Madrasah Diniyah terhadap penguatan karakter akhlakul karimah kepada santri sangat penting, apalagi di era 4.0. Makin majunya teknologi, banyak terjadi krisis akhlak yang terutama pada anak-anak usia sekolah. Sehingga dalam penelitian ini fokus dengan bagaimana peran Madrasah Diniyah terhadap penguatan karakter akhlakul karimah kepada santri untuk mencegah dan mengurangi permasalahan yang kaitannya dengan akhlak. Peran Madrasah Diniyah terhadap penguatan karakter akhlakul karimah di era 4.0 saat ini dilakukan dengan beberapa metode, antara lain metode pemahaman, pembiasaan, uswatul hasanah, dan hukuman atau pujian. Melalui beberapa metode tersebut, maka mendapatkan hasil yang signifikan atas akhlak para santri. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Adapun posisi Madrasah Diniyah memiliki peran yang mendukung terciptanya akhlakul karimah sebagaimana tujuan pendidikan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Madrasah Diniyah, penguatan karakter akhlakul karimah santri, dan peran ustadz dan ustazah dalam penguatan karakter akhlakul karimah bagi santri. Pendahuluan. Lembaga pendidikan dikatakan maju bukan hanya unggul dalam ilmu pengetahuan maupun penguasaan dalam ilmu teknologinya, tetapi mampu menumbuhkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter akhlakul karimah yang baik. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah menyebabkan perubahan ekonomi masyarakat, perubahan tata kehidupan dan perilaku manusia, di mana manusia semakin cerdas, profesional, dan terampil mengolah alam dan lingkungan hidup bagi kehidupannya. Tanpa disadari, telah muncul pula penurunan kualitas kepribadian manusia dan menurunkan nilai agama. Mirisnya, di sekolah umum jam pelajaran agama sangat terbatas, hanya 30%, sehingga banyak anak yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, tidak bisa menulis Arab, dan menurunnya nilai moral di kalangan pelajar dan masyarakat. Dengan adanya kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi, maka sekat-sekat kehidupan manusia menjadi sirna. Dunia seakan-akan menjadi satu tempat. Dengan demikian, komunikasi antar manusia, hubungan antar manusia, masyarakat, dan bangsa menjadi transparan. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Umat manusia menjadi satu perdagangan di dunia. Ekonomi dunia tidak dibatasi oleh perusahaan-perusahaan domestik, tetapi perusahaan multinasional yang tanpa mengenal negara. Dunia yang terbuka juga menuntut suatu bentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat terbuka yang demokratis. Era revolusi industri 4.0 merupakan era yang tanpa batas, sehingga manusia bisa melihat dunia dengan hitungan detik, menit, jam melalui internet. Yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana kebijakan Madrasah Diniyah. Yang kedua, bagaimana penguatan karakter akhlakul karimah santri. Dan yang ketiga, bagaimana peran ustadz dan ustazah dalam penguatan karakter akhlakul karimah bagi santri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan tujuan memperoleh data yang diperoleh dari objek penelitian sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status akhir, dan interaksi yang terjadi pada satuan sosial seperti individu, kelompok, maupun lembaga. Sedangkan analisis data menggunakan jenis deskriptif, yaitu menjelaskan
serta mengelaborasi ide-ide utama yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Literatur review atau kajian teori. Yang pertama, kebijakan pendidikan Islam di madrasah diniyah. Secara etimologi, kebijakan adalah terjemahan dari kata Polish dalam bahasa Inggris. Kebijakan berarti aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikuti kepada siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut. Sedangkan pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat, dan membuat generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka. Tujuan pendidikan selalu dikaitkan dengan kehidupan suatu bangsa, falsafah dasar serta ideologi dalam rangka perbaikan individu, keluarga maupun masyarakatnya. Dapat dikatakan kebijakan pendidikan Islam merupakan subsistem dari kebijakan negara secara keseluruhan. Tujuan dari kebijakan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual serta akhlak mulia pada santri atau peserta didik melalui mata pelajaran PAI. Kedua, penguatan karakter akhlak guru kalimah. Penguatan pendidikan karakter adalah sebuah proses dalam transmisi, pembentukan perubahan, serta pengembangan potensi pada santri atau peserta didik sehingga mereka mempunyai nurani, daya pikir, serta berperilaku yang baik sesuai dengan nilai hidup Pancasila. Dalam penguatan karakter, tidak memfokuskan pada lingkungan budayanya atau pembawaan individunya, namun karakter merupakan hasil dari korelasi lingkungan budaya dari pembawaan individu. Yang ketiga, era 4.0. Era ini merupakan era tanpa batas, sehingga manusia bisa melihat dunia dengan hitungan detik, menit, jam melalui internet. Di era ini, pendidikan perlu membentuk karakter siswa untuk menyongsong era 4.0. Permasalahan yang muncul pada diri siswa adalah mereka menghadapi era 4.0 ini dengan bebas. Oleh sebab itu, pendidikan Islam perlu menyaring semua ini sehingga karakter siswa akan terbentuk. Hasilnya, pendidikan madrasah diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia serta mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam secara baik dan benar. Sedangkan secara khusus mencakup beberapa ilmu hal, yaitu membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Quran, hadis, tauhid, akhlak, fikih, bahasa Arab, tarikh Islam, dan membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. Dengan penetapan kebijakan ini diharapkan dapat mengatasi kemerosotan moral para remaja madrasah diniyah adalah mendalami ilmu-ilmu agama Islam untuk memahami dan mengamalkan secara baik dan benar, sehingga karakter siswa yang baik dapat terpupuk. Madrasah diniyah memfokuskan sasaran pada peserta didik yang berusia 7-18 tahun dan atau sedang menempuh jenjang pendidikan dasar formal, SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA. Adapun jenjang pendidikan pada madrasah diniyah ini adalah madrasah diniyah awaliyah, yang kedua madrasah diniyah wusta, dan yang ketiga madrasah diniyah ulia. Pendidikan madrasah diniyah yaitu untuk membentuk karakter siswa, berarti berlakunya program wajib belajar madrasah diniyah dapat dikaitkan dengan full day school karena pendidikan ini berlangsung dari pagi hingga sore, walaupun ada jeda di antara waktu tersebut. Dan banyak juga sekolah-sekolah dasar swasta yang telah menggabungkan pendidikan formal yang banyak mengajarkan ilmu umum dengan pendidikan madrasah diniyah, yaitu mengajarkan materi-materi keagamaan
dalam satu waktu. Akan wajib belajar madrasah diniyah dalam memperkuat karakter siswa ini dapat terlihat pada pembiasaan yang diberikan guru kepada siswa dalam memberi pembelajaran di Madin. Siswa Madin selalu diajak untuk sholat tepat waktu ditambah dengan sholat sunnah, berbuat baik, jujur, sopan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan agama. Guru membimbing siswa dengan telaten. Para guru atau ustadz dan ustazah mengajar dengan model pengajaran di pesantren, yaitu dengan menjadikan guru sebagai figur dan pendekatan personal. Discussion analisis atau pembahasan. Pendidikan madrasah diniyah secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar. Sedangkan secara khusus mencakup beberapa hal, yaitu membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Quran, hadis, tauhid, akhlak, fikih, bahasa Arab, tarikh Islam, dan membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab. Dalam penelitian ini memfokuskan para peserta didik untuk memperkuat karakternya dalam kehidupan sehari-hari, yang mana sebelumnya itu masih sulit untuk membentuk karakter siswa-siswa terdahulu karena sangat krisis moralnya. Maka dengan diadakannya kebijakan ini diharapkan untuk mengatasi kemerosotan moral para remaja madrasah diniyah adalah mendalami ilmu-ilmu agama Islam untuk memahami dan mengamalkan secara baik dan benar, sehingga karakter siswa yang baik dapat terpupuk. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dalam memperkuat karakter siswa ini dapat terlihat pada pembiasaan yang diberikan guru pada peserta didik. Dalam pembelajaran di Madin, siswa selalu diajak untuk sholat tepat waktu ditambah dengan sholat sunnah, berbuat jujur, sopan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan agama. Guru membimbing mahasiswa dengan telaten. Para guru, ustadz, dan ustazah mengajar dengan model pengajaran di pesantren, yaitu dengan menjadikan guru sebagai figur dan pendekatan personal. Selain itu, karakter siswa dapat dilihat dari penilaian dan pendidikan agama yang diperoleh siswa yang mengikuti Madin lebih tinggi dibanding siswa yang tidak mengikuti Madin. Kesimpulannya, pendidikan madrasah diniyah secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam secara baik dan benar. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dalam memperkuat karakter siswa ini dapat terlihat pada pembiasaan yang diberikan guru kepada siswa dalam pembelajaran di Madin. Siswa atau Madin selalu diajak untuk sholat tepat waktu, ditambah dengan sholat sunnah, berbuat jujur, sopan, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan agama. Guru membimbing siswa dengan telaten. Para guru atau ustadz dan ustazah mengajar dengan model pengajarannya di pesantren, yaitu dengan menjadikan guru sebagai figur dengan pendekatan personal. Selain itu, karakter siswa dapat dilihat dari nilai pendidikan agama yang diperoleh siswa yang mengikuti Madin lebih tinggi dibanding siswa yang lain yang tidak mengikuti madrasah diniyah. Demikian yang dapat saya sampaikan pemaparan materi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.